Sama-sama cari yang di bidang yang Anda ingin sukses Bapak Ibu. Nah gini, kalau Anda 1 hari 2 jam saja, yuk tangannya sama-sama begini. 1 hari 2 jam saja Anda belajar tentang suatu hal, sungguh-sungguh Anda belajar marketing, sungguh-sungguh setiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. 2 tahun Bapak Ibu, Anda jadi master. Belajar dan praktek, belajar dan apa? Bukan hanya belajar doang tapi enggak praktek, teori doang juga jangan. Belajar dan praktek, 2 tahun Anda jadi master. Kalau Anda sudah jadi master, Anda tetap fokus di sana, belajar terus, Bapak Ibu. 5 tahun Anda jadi doktor, 5 tahun Anda jadi apa? Doktor atau profesor. Mungkin bukan gelar Bapak Ibu, tapi Anda ahli, orang akan nyari Anda. Nah kalau Anda konsisten Bapak Ibu belajar itu terus Bapak Ibu selama 7 tahun. Selama berapa lama? Anda jadi yang terbaik di dunia Bapak Ibu. Setuju? Siapa yang mau menjadi yang terbaik di dunia? Angkat tangan, katakan saya. Nah Bapak Ibu, mana gambar tadi? Oke, yang ketiga, goal spiritual. Yang ketiga goal apa? Spiritual Bapak Ibu. Saran saya Anda ikut lagi yang seminar yang namanya Life Revolution. Di sana kita akan ambil waktu khusus untuk membahas ini semua. Goal spiritual, bagaimana Anda secara spiritual lebih hebat. Misalkan saya target membaca kitab suci, tahun ini harus selesai semua. Boleh? Bagus, harus. Saya mau beramal lebih banyak, mau membantu tempat ibadah. Boleh? Bapak Ibu mau menyumbang pada panti asuhan lebih banyak. Boleh? Bahkan membuat panti asuhan. Ini goal spiritual. Goal apa Bapak Ibu? Goal spiritual Bapak Ibu, sangat luar biasa lagi. Dan ada lagi Bapak Ibu, goal relationship dan lain-lain Bapak Ibu. Bagaimana Anda dengan keluarga dan lain-lain, masih banyak lagi Anda bisa belajar di di Life Revolution. Di seminar apa Bapak Ibu? Bagaimana secara keseluruhan. Tapi hari ini kita mau fokus ke sini dulu, bagaimana secara keuangan. Siapa yang mau membuat goal ini dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu, angkat tangan, katakan saya. Kita akan buang jauh-jauh keraguan-raguan kita, setuju? Oke Bapak Ibu, sebelum lanjut saya minta Anda berdiri dulu. 1, 2, 3, yes. Saya minta Anda hadap ke kanan Bapak Ibu. Hadap ke kanan. Hadap ke kanan, pegang bahu di depannya, silakan mulai, go. Ayo pegang bahunya, mulai pijit, go. Hajar. Ayo, pukul-pukul. Oke, sekarang yang belakang tanya ke depannya, mau dipijit di mana? Yang depan pilih, sini, pukulin di sini dong. Bawah, encok. Sekarang hujan rintik-rintik tangannya, hujan rintik-rintik. Hujan deras. Hujan batu. Badai besar. Yang perempuan jangan balik badan ya. Oke, sekarang gempa bumi, pegang bahu temannya, gempa bumi, goyang-goyangkan. Oh, balik, pijit depannya. Pukul. Enak. Oke, sekarang Bapak Ibu pakai siku, pijit depannya. Go. Wah, ini shiatsu, ini enak banget ini. Wah. Enak. Oke. Sekarang yang belakang tanya ke depannya, enak toh? Oke. Seger toh? Oke, dalam hitungan ketiga kita akan goncang bumi. 1, 2, 3. Go. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan lanjut. Yang pertama goal harus tertulis. Yang pertama goal harus apa? Yang kedua goal harus spesifik. Yang kedua goal harus spesifik Bapak Ibu. Saya mau gambar lagi Bapak Ibu. Gambar apa ini?
Gunung. Gunung apa? Kurang satu kalau gunung kembar Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, otak manusia terdiri dari dua bagian. Otak manusia terdiri dari dua bagian Bapak Ibu. Yang pertama ada otak sadar, yang kedua ada otak bawah sadar. Bapak Ibu nanti malam akan belajar bagaimana memahami kekuatan alam bawah sadar. Tapi Bapak Ibu gini, otak sadar itu OS ternyata pengaruhnya hanya 12% dalam hidup. Kalau ibaratnya ini gunung es, ya ini ada airnya gunung es, ternyata di bawah masih banyak Bapak Ibu. Ternyata otak bawah sadar, OBS, itu pengaruhnya 88% dalam hidup ini. Sangat-sangat luar biasa. Jadi begitu sesuatu yang kita inginkan spesifik, detail, otak kita tahu. Dan otak manusia itu luar biasa. Dalam otak manusia, di bawah sadarnya, itu ada namanya RAS. Yuk sama-sama katakan, RAS. Dalam bahasa Inggrisnya Reticular Activate System. Apa itu? Gini Bapak Ibu, seperti rudal, otak kita seperti rudal. Rudal kalau ditembakkan apa yang terjadi? Duar! Dia akan membidik mangsanya, betul? Dia akan membidik. Jadi kalau goal kita sudah kita bidik Bapak Ibu, kita akan mengarah ke sana. Tapi harus spesifik. Kalau goal kita nggak jelas, mau rumah mewah. Takutnya mau rumah mewah, dapatnya rumah mepet sawah. Nggak jelas, betul nggak? Nah, rumah mewahnya sedetail-detailnya Bapak Ibu. Spesifik, detail. Spesifik sama dengan detail. Spesifik sama dengan apa? Detail. Contoh, misalkan kalau Anda mau rumah, Bapak Ibu, saya mau beli rumah Bapak Ibu. Nah, detail. Rumahnya harga berapa? Kebanyakan kita nggak pernah setting penghasilan kita, ya atau ya? Bahkan ada orang yang begini, saya hidup, yang penting saya bisa bayar tagihan. Bisa nutup kebutuhan aja, selesai. Ada yang begitu? Banyak, ya atau ya? Dia punya uang lebih, habis buat belanja, ya atau ya? Nah Bapak Ibu settingannya salah. Nah Bapak Ibu jadi detail sekali. Mau rumah luasnya berapa? Di mana? Harganya berapa? Desainnya seperti apa? Baunya seperti apa? Jangan bau di toilet, oke? Udah pasti bau. Nah jadi Bapak Ibu detail, sama-sama katakan detail. Nah yang paling penting kalau detail ini Bapak Ibu ada namanya time limit. Time limit atau batas waktu. Ketika ada sudah jelas banget Bapak Ibu, sudah jelas saya akan dapatkan rumah tanggal sekian, bulan sekian, harganya sekian Bapak Ibu. Time limitnya harus jelas. Time limitnya harus, jangan begini, jangan nulisnya tahun depan. Bapak Ibu tahun depan. Tahun depan Anda baca lagi jadi tahun depannya lagi Anda ngomong tahun depan jadi tahun, nggak dapat. Bapak Ibu detail, tahunnya tahun berapa Bapak Ibu jelas, 2000 berapa, 2000, ini tahun berapa sih lupa saya, 2012 Bapak Ibu. 2013 detail sekali, tanggal, bulan, tahun, tambahin jam juga boleh. Harus, setuju? Sip? Nah sebelum saya lanjut Bapak Ibu, gini sama-sama tangannya begini. Ada 3 kata, kurang keras Bapak Ibu. Ada 3 kata yang paling berbahaya dalam hidup ini. Bapak Ibu, siapa yang mau tahu? Kok ada yang ngomong siapa yang mau tahu lagi? Oke, nah Bapak Ibu ada 3 kata yang paling berbahaya sebelum saya lanjut Bapak Ibu. Karena kalau saya lanjut saya belum menjelaskan ini percuma. Ada 3 kata yang paling berbahaya kalau Anda sebutkan ini dalam hati Anda, dimanapun Anda. 3 kata ini adalah saya sudah tahu. 3 kata ini apa? Bapak Ibu gini, contoh, misalkan Anda mungkin saya nggak tahu, mungkin Anda pernah ikut seminar di luar. Tapi datang ke ruangan ini buat impian. Terus Anda ngomong, saya sudah tahu. Bapak Ibu kalau Anda ngomong saya sudah tahu, berarti meremehkan, ya atau ya?